حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam. Qad yakhfa halu ba'dil majruhin ala ba'dil ulama fayuwathiqunahum bina'an ala zahiri hali hadha syakhsi atau bina'an ala halihi fil qadim. Terkadang tersamarkan kondisi sebagian orang-orang yang majruhin pada sebagian para ulama. Maksudnya halul majruhin kadang tersamarkan pada sebagian oleh para ulama. Fayuwathiqunahum, sehingga ulama tersebut mentausiq, merekomendasi dia. Kenapa? Binaan ala zahiri hadza syakhs. Dibangun dia mentausiq, para ulama mentausiq tadi dengan dasar zahir kondisi orang ini tadi. Ya. Au binaan ala halihi fil qadim, atau karena membangun karena kondisi dia sebelumnya. Jadi ada sebagian orang sebenarnya dia ini orang yang majruhin, orang yang punya penyimpangan atau punya cacat baik dalam akidah atau dalam manhaj atau dalam pemikiran, sehingga dijarah oleh sebagian para ulama, dikritis. Namun sebagian ulama yang lain ada yang mentausiq, ada yang merekomendasi. Karena kenapa? Karena melihat zahir dia, nampak mungkin sebagai ahlu ibadah, atau nampak pada orang tersebut karena dia orang yang banyak karya tulisnya, atau karena memang sebelumnya dia adalah orang yang bagus gitu loh, namun di akhirnya ada perubahan. Fa hadza laisa ta'nan fi hadzal alimi min jihatin. Nah, ketika ada ulama yang merekomendasi, ini bukanlah celaan bagi seorang alim tersebut, ditinjau dari satu sisi. Walaisa musawwiran li talibil ilmi ayyatamassaka bihadzal qaul, dan juga bukan alasan yang membolehkan bagi seorang penuntut ilmu untuk berpegang dengan pendapat alim ini tadi. Idza alima hadzal munharib bil adillah wal barahin, kalau dia sudah mengetahui kondisi orang yang nyimpang ini dengan dalil dan bukti-buktinya. Difahami? Misalnya ada seseorang, anggaplah di daurah hadis ini ada dua ulama, ada namanya Abdul Razak, ada namanya Wandi. Wandi menjarah santri ini tadi. Kata Wandi, dia ini suka begini dengan alasan dan bukti yang valid. Namun ternyata Abdul Razak memuji, bagus katanya, tidak ada masalah pada dia. Nah, pujian Abdul Razak ini tadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena melihat santri ini nampaknya bagus secara zahir. Namun bagi Wandi yang mengetahui detail bahwasanya santri ini suka mencuri, suka merokok, suka tidak sholat, sehingga dengan bukti-bukti yang ada pada Wandi dia menjarah dengan mengatakan ini santri tidak bagus. Namun ternyata di sisi Abdul Razak memandang nampaknya bagus dia, dan yang diketahui oleh Abdul Razak adalah bagus. Nah, pujian Abdul Razak kepada santri yang dianggap terbukti adalah santri yang buruk ini tadi bukanlah jadi alasan untuk mencela Abdul Razak, dan juga bukan jadi alasan untuk mengikuti pendapat Abdul Razak apabila kita sudah tahu buktinya, dalil-dalilnya secara jelas. Wa hadhihi minal masail al-muhimmah, ini termasuk permasalahan yang penting. Allati yajibu ayatawaqqafa indaha talibul ilmi, yang selayaknya seorang talibul ilmi berhenti pada permasalahan seperti ini.
wa ya'rif dhawabit wa usul a'immatin naqd fil jarhi wa ta'dil. Dan juga selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk mengetahui dhawabit dan usul pokok-pokok a'immatun naqd, para ulama kritikus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Liya'lam anna al-ulama alladzina takallamu fi dzalika syakhsi al-majruh takallamu bi ilmin wa adlin. Supaya dia tahu bahwasanya para ulama yang berbicara tentang orang tersebut, yaitu orang yang dijarah tadi, para ulama sudah berbicara dengan ilmin wa adlin, berbicara dengan dasar ilmu dan penuh keadilan. Difahami? Wa minal amthilati tatbiqiyah lidzalik, di antara contoh praktek untuk hal tersebut, ma dzakarahu Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali saddadahullah fi iddati ashkhas, pada beberapa person takallama fiha ba'dul ulama wa sakata anhum al-ba'd wa adda lahum al-ba'd. Jadi ada beberapa orang yang sebagian para ulama mengkritisinya, sebagian lain diam, tidak banyak komentar, sebagian lain ada yang menta'dil, merekomendasi. Faqala Syekh Muhammad Ibnu Hadi hafizahullah, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah mengatakan, fi fataratin qaribah, pada fatarat, masa-masa yang barusan ini saja, madat, yang telah berlalu, laisat bil ba'idah, bukanlah masa yang jauh sekali, ya, bukan yang terlalu lama, barusan. Wa adzunnu anna aktsarana asyaha, yang menurutku kebanyakan kita sudah berjumpa dengan masa tersebut, hidup pada masa tersebut. Wa min ayami fitnati harbil khalij ats-tsaniyah, yaitu pada hari-hari ketika terjadinya fitnah perang Teluk yang kedua. Qamat thullatun mimman yutliquna ala anfusihim wa yusammunaha bid-du'at. Ya. Lalu bangkit thullatun, sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang yutlaqun ala anfusihim wa yusammunaha bid-du'at, yaitu dari kalangan orang-orang yang diitlakkan pada diri mereka dan mereka disebut dengan para dai. Ketika terjadi fitnah perang Teluk, ada sebagian orang-orang yang disebut sebagai dai. Wa hasala minhum ma hasal, terjadilah apa yang terjadi. Wa antaqadahum ulama'ul Madinah wa asyakhul Madinah wa takallamu fihim, sehingga ini orang, sekelompok orang ini dikritiki oleh ulama kota Madinah dan syekh-syekh kota Madinah, sehingga mereka ulama kota Madinah berbicara mengkritiki orang tersebut. Ya. Walam yazalu yulabbisuna 'alan nas, namun sekelompok orang tersebut yang disebut sebagai dai masih senantiasa mentalbis, menipu umat manusia. Wa samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz wa Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin wa Syekh Nasiruddin Al-Albani, masih mereka menipu para ulama, menampakkan sok berilmu, menampakkan sok bagus di hadapan Syekh bin Baz, di hadapan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, di hadapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Siapa mereka? Mereka adalah tokoh-tokoh takfiri seperti Salman Al-Audah, Salfar Hawali, Aid Al-Qarni, ya, Nasir Al-Umar dan yang semisalnya, yang menampakkan secara khusus ketika itu adalah seperti Salman Al-Audah, Salfar Hawali, yang nampak mereka adalah dai yang seakan-akan di atas sunnah, ya. Hasalat minhum lahum tazkiyat fi hiniha, sehingga mereka pun mendapatkan tazkiyah ketika itu. Fataru biha kulla matarin, sehingga mereka bawa, sebarkan kemana-mana. Falam yakun dzalika sababan lil fathi fi adidiha an nada ma waqafna alaihi minal haq wa qamat lana alaihi dalail wa intasabat alaina lana alaihi al adillah. Lam yajuz lana an nada dzalika taqlidan li fulan wa fulan. Kata beliau, yang demikian itu tidak menjadi sebab, ya, untuk
melemahkan ya lengan kita di dalam atau untuk meninggalkan apa yang kita dapati berupa al-haq dan telah tegak padanya dalil-dalil serta terpancang bagi kita argumentasinya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan hal tersebut ya dalam rangka taklid terhadap si fulan dan si fulan. Maknanya kata Syekh Muhammad bin Hadi, kalaupun ada tazkiyah dari sebagian ulama terhadap orang-orang tadi ya, terhadap Salman Al-Auda, Safar Hawali dan yang semisalnya, ada tazkiyah dari Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin untuk mereka, dan memang terbukti bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang ya, ini tokoh-tokoh takfiri ya, Khawarij. Kalau Salman Al-Auda ini pernah ke Indonesia ke pondok pesantren Abu Bakar Ba'asyir ya, Solo itu. Nah, terbukti di kalangan para ulama yang lain bahwasanya orang-orang yang punya penyimpangan. Maka kata beliau, bukan jadi alasan untuk kita meninggalkan hal tersebut, untuk diam, untuk tidak berbicara, bukan jadi alasan. Karena alasan kita taklid saja dengan Syekh bin Baz, dengan Syekh bin Utsaimin, enggak. Wa qulna inna haula hum a'lamul huda wa ru'usus sunnah wa sama'uha walau tabayyana lahumul amru laqalu mithla ma qulna. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, kita katakan mereka-mereka ini tadi a'lamul huda wa ru'usus sunnah. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin adalah a'lamul huda, tokoh-tokoh pembawa hidayah, tokoh-tokoh sunnah, langit-langit sunnah ya. Namun pasti kalau seandainya nampak bagi mereka perkaranya tadi, niscaya mereka akan mengatakan sebagaimana apa yang kami katakan. Wa ilmuna bihaula wa bimaqalatihim fi hinihi laisa dzalika dalilan ala fadlina. La. Pengetahuan kami tentang mereka-mereka yang menyimpang ini tadi, dan juga argumentasi-argumentasi tentang terbuktinya ucapan-ucapan mereka tersebut ketika itu bukan dalil, bukan argumentasi yang menunjukkan kami lebih istimewa, bukan. Fa innal mafdul qad yakunu indahu fi juz'iyyah syai'in laisa indal fadil. Karena orang yang biasa tidak terlalu istimewa, terkadang padanya ada sebagian poin perkara yang tidak dimiliki oleh orang yang paling istimewa, orang berilmu. Wala yaqtadi dzalika fadlul mafdul mutlaqan al fadil. Sehingga hal tersebut tidak mengharuskan bahwasanya orang yang mafdul tadi lebih istimewa secara mutlak dibandingkan orang yang fadil. Mafdul itu tidak terlalu istimewa, tidak terlalu mulia. Ada al-fadil itu orang yang mulia. Wa nasahna talabatul ilmi wa ikhwanana bi ayyasbiru, sehingga kita nasihati para penuntut ilmu untuk sabar. Wa yushiku ayyakshifanallahu al-ghammah, hampir-hampir saja Allah bukakan al-ghammahnya. Ghammah itu ya penutup atau awan yang melapisi tersebut. Fa in ahlul ilmi hum ahluddin was shalah wal istiqamah ala dinillah. Sesungguhnya ahlul ilmi mereka adalah ahlul din, ahlul shalah, ahlul istiqamah dalam agama Allah. Wa humul humatu li dinihi wal qaimuna bi nusrati syariatihi. Mereka adalah yang menjaga agama, yang tegak membela sunnah syariat. Adzabuna an sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yujamiluna fi dinillahi ahadan. Mereka para ulama tidak ada basa-basi, tidak sungkan-sungkan dalam urusan agama kepada seorang pun. Wa kullu ma fil amri annahu law tabayyana lahumul halu laqalu mithla ma qulna. Kesimpulannya, segala perkara kalau seandainya nampak bagi mereka kondisinya tadi, niscaya mereka akan berpendapat sebagaimana pendapat kita. Wa ma hiya illa sanawat qalila arba' au khamsu sanawat khams wa idza bihim ya'til bayan minhum. Ya. Dan ternyata tidaklah berlalu waktu melainkan tahun yang pendek ya, sekitar 4 atau 5 tahun, dan ternyata muncul penjelasan dari ulama-ulama mereka yang disebutkan tadi. Muncul penjelasan dari mereka wa li'iqafihim ya, untuk memberhentikan mereka, himayatan lil mujtama', dalam rangka untuk menjaga mujtama'at masyarakat min akhtaihim, dari kesalahan-kesalahan mereka, anid durus wan nadawat wa kadza, dihentikan dari ngajar, dihentikan dari muhadharah, ceramah-ceramah ya.
Fakana dzalika dalilan ala anna ma qulna huwal haq. Sehingga hal tersebut merupakan argumentasi dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang kami katakan terhadap orang-orang tersebut adalah al-haq. Wa nahnu wallahi mustayqinah bidzalika nufusana. Dan kita sungguh demi Allah sangat tenang, yakin dengan hal tersebut ya. Fazadana dzalika imanan ala imanina walillahil hamd. Sehingga semakin bertambahlah iman kita terhadap hal tersebut. Wa mamarrat muddatun illa wa Syekh Nasir ba'da 8 sanawat wa nahwiha yaqul az-zahir anna ikhwanana fil Madinah kanu a'lam bihim minna wa innana ta'ajjalna fa hadha halu ahli ilmi raja'un ila al-haq fi kulli waqtin la ya'khudhuhum fillahi lawmata la'im fazadana dzalika imanan walhamdulillah. Sampai-sampai Syekh Al-Albani setelah berlalu 8 tahun, Syekh Al-Albani mengatakan yang zahir bahwasanya saudara-saudara kita para ulama yang ada di kota Madinah, mereka lebih berilmu, lebih mengetahui tentang tokoh-tokoh ini tadi dibandingkan kita, dan kita adalah orang-orang yang terlalu terburu-buru. Inilah kata beliau kondisi ahlul ilmi yang senantiasa kembali kepada al-haq pada setiap waktu, tidak ada istilah takut dicelah oleh orang-orang yang mencelanya, sehingga bertambahlah keimanan bagi kami walhamdulillah. Jelas? Nah, ini faedah ya. Terkadang ada sebagian orang yang dilihat dia adalah orang yang menyimpang, namun ternyata sebagian ulama ada yang merekomendasinya karena kondisi yang nampak di sisi ulama tersebut belum nampak semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.